Shalom, perkenalkan saya Irene Putri Rambono Dueru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari review buku kedua mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang berjudul Komunikasi Media Sosial Data untuk Pemulihan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu di bagian A, kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Proses pemulihan telah diamati melalui beberapa metodologi seperti melakukan survei dan studi kasus serta mengamati statistik resmi. Survei bisa mengeksplorasi perbedaan pemulihan dan faktor di antara bisnis individu. Sementara indikator statistik dapat mengkonfirmasi perbedaan ini di tingkat sektoral dengan menyediakan konteks keseluruhan pemulihan ekonomi regional dan menyaring pengaruh-pengaruh eksogen. Misalnya mengembangkan indeks pemulihan oleh mengukur kemajuan pemulihan setelah gempa bumi El Aquila pada tahun 2009 berbasis di Italia tentang data kondisi bangunan dan penggunaan bangunan. Analisis data spasial diperbolehkan mereka untuk memvisualisasikan wakil untuk memahami situasi sosial ekonomi di tingkat lokal serta memetakan hotspot pemulihan di kota. Beberapa sekelompok penelitian mengusulkan indeks pemulihan berdasarkan statistik makroskopis dari kota Kobe setelah gempa bumi Kobe. Data asli mereka meliputi populasi, jumlah penumpang kereta api, tingkat kesejahteraan dan kejahatan. Namun, seperti yang ditunjukkan Karatani dan Hayashi pada tahun 2007, hal itu sulit untuk mengumpulkan data bulanan statistik pemerintah daerah di berbagai bidang karena di kota-kota lokal beberapa divisi mungkin tidak memiliki data atau tidak tersedia data bulanan. Dengan demikian, indikator pemulihan diperlakukan untuk memetakan kemajuan pemulihan secara real time, cara untuk memastikan bahwa investasi pemulihan digunakan secara efektif. Telah melakukan survei kuesioner untuk mengukur sejauh mana orang merasa bahwa mereka bukan lagi korban bencana. Penelitian mereka juga menemukan 7 faktor kunci untuk situasi pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana, yaitu perumahan, jaringan sosial, komunitas, kesiapsiagaan bencana, mental dan kesehatan fisik, situasi keuangan, dan bantuan pemerintahan. Rubin pada tahun 1985 menyebutkan 5 jenis kegiatan pemulihan dalam domain rinci kehidupan masyarakat, yaitu perumahan, bisnis, layanan, dan fasilitas umum populasi, dan kegiatan mitigasi. Untuk kegiatan pemulihan perumahan, Rubin pada tahun 1985 menjelaskan contoh-contoh termasuk perbaikan atau pembangunan rumah, dan perbaikan atau penggantian perabot rumah tangga, mobil dan truk, pengaturan asuransi klaim atas kerusakan properti pribadi dan pemindahan permanen penduduk yang terlantar. Nakabayashi pada tahun 2016 berpendapat bahwa pemulihan harus mencakup kemajuan dari 4 dimensi, yaitu pemulihan masyarakat total, pemulihan infrastruktur sosial, pemulihan industri, dan pemulihan kehidupan atau pemulihan terkait rumah tangga yang terkena dampak bencana dan individu. Penelitian ini memfokuskan terutama pada kegiatan pemulihan yang menyangkut apa yang dilakukan Rubin pada tahun 1985 menyebut aktivitas pemulihan perumahan dan apa yang Hayashi pada tahun 2016 dan Tatsuki pada tahun 2009 menyebut aktivitas pemulihan kehidupan. Secara khusus, ini berfokus pada kegiatan pemulihan sebagai tercermin dalam data pasar perumahan dan data pasar mobil bekas. Dengan demikian, penulis mempersempit fokusnya pada pemulihan sosioekonomi, kegiatan yang tercermin dalam data pasar serta upaya korban bencana orang untuk membangun kembali kehidupan sehari-hari mereka. Bagian B, yaitu orang sebagai sensor.
Dalam pendekatan orang sebagai sensor, orang secara sukarela memberikan berbagai jenis informasi geo melalui aktivitas online. Mereka ke jaringan sensor, instrumen, baik statis atau stasiun cuaca, dan seluler atau sensor kualitas udara portabel. Mengikuti konsep ini, sosial pengguna media dapat dianggap sebagai jaringan sensor seluler yang besar dan terdistribusi bereaksi terhadap peristiwa eksternal dengan bertukar pesan. Selanjutnya, salah satu karakteristik mengadopsi pendekatan orang sebagai sensor adalah ini pendekatan berfokus pada hubungan antara aktivitas orang-orang di dunia cyber dan aktivitas orang di dunia nyata daripada hanya mempelajari situasi online. Seperti itu fenomena dan pola seperti apa yang terjadi di dunia maya saat terjadi bencana. Dalam studi ini, penulis mengacu pada pendekatan orang sebagai sensor. Sebagai penggunaan sosial media komunikasi, data untuk memperoleh gambaran besar pemulihan sosial ekonomi kegiatan di komunitas yang terkena dampak bencana dengan berfokus pada korelasi antara pola komunikasi media sosial dan kegiatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Dengan internet yang semakin mudah diakses, forum online memungkinkan orang untuk menyeberang batas geografi yang biasanya membatasi jangkauan krisis dan berbagai informasi, serta mengkoordinasikan upaya yang dipimpin oleh warga. Keterlibatan tinggi oleh anggota masyarakat dalam bencana bukanlah hal baru, meskipun teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membuat peran mereka lebih terlihat dan memperluas ruang lingkup mereka. Secara khusus, data media sosial yang menjadi fokus studi ini dikarakterisasi tidak hanya karena volumenya yang besar, tetapi juga karena variasi, kecepatan, dan organiknya cara mereka diciptakan. Selain itu, masyarakat sekitar daerah yang tertimpa bencana selalu menjadi penanggap pertama, yang sebenarnya menjangkau untuk membantu orang-orang di sekitar mereka yang berada dalam bahaya atau penderitaan, dan kemajuan mengatur dirinya sendiri untuk menyediakan makanan, tempat berteduh, transportasi, dan bantuan lainnya kepada orang-orang di komunitas mereka. Sejumlah ulama memilikinya menggunakan data media sosial sebagai sumber data yang didistribusikan secara geografis, secara real time, memantau fenomena alam dan sosial, dengan demikian mengadopsi jaringan people as sensor. Mendefinisikan orang sebagai sensor sebagai model pengukuran di mana pengukuran tidak hanya dilakukan oleh sensor perangkat keras yang dikalibrasi, tetapi juga manusia dapat menyumbangkan pengukuran. Subjektifnya tersebut sebagai sensasi individu, persepsi saat ini atau pengamatan pribadi mereka. Ini sensor manusia dengan demikian dapat melengkapi atau dalam beberapa kasus bahkan menggantikan khusus dan jaringan sensor mahal. Bagian C, ruang lingkup studi ini. Pendekatan penelitian ini dirancang sebagai salah satu sintesis lintas disiplin ilmu domain, termasuk pemulihan bencana, informatika krisis, dan perspektif ekonomi. Pertama, dengan memfokuskan pada data pasar, penulis membatasi pertimbangan penelitian ini pada kegiatan pemulihan sosioekonomi masyarakat yang terkena bencana. Asumsi di balik ini adalah aktivitas pemulihan sosial ekonomi yang ditunjukkan dalam data pasar mencerminkan satu upaya mendiri dan mengatur diri sendiri oleh orang-orang yang terkena dampak setelah bencana berskala besar. Dengan kata lain, jenis self-help dan mutual aid di antara keduanya, orang yang terkena dampak bencana dapat dilihat di pasar. Secara khusus sebagai penulis dibahas, penelitian ini menggunakan data pasar yang dapat mencerminkan aktivitas pemulihan kehidupan, yaitu data pasar mobil bekas, dan data pasar perumahan. Dengan menerapkan model ekonomi, studi ini menganalisis bagaimana hal tersebut, data pasar dan data media sosial berkorelasi satu sama lain selama pemulihan tahap.
Di sisi lain, selain kegiatan pemulihan sosial ekonomi tercermin dalam data pasar, ada berbagai jenis indikator pemulihan lain yang dapat ditingkatkan kesadaran situasional selama fase pemulihan. Menganalisis ini akan menjadi hal lain sarana utama untuk meningkatkan upaya pemulihan setelah bencana skala besar dan seterusnya ruang lingkup penelitian ini. Kedua, dengan tujuan mengeksplorasi peningkatan kesadaran situasional selama pemulihan, studi ini berfokus pada pendekatan orang sebagai sensor yang memanfaatkan sifat media sosial. Data media sosial berada dalam ketersediaan tepat waktu sejumlah besar data, yang biasanya dihasilkan dengan biaya minimal, Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dengan demikian berpotensi memberikan perkiraan awal dan mengurangi kebutuhan survei. Ada 3 alasan mengapa penelitian ini menggunakan data media sosial. Analisis dengan berfokus pada pendekatan orang sebagai sensor. Pertama, pemulihan yang ada indikator seperti menggunakan statistik resmi dan melakukan survei membutuhkan waktu dikumpulkan sebagai data mentah dan untuk diubah menjadi bentuk statistik yang siap digunakan. Kedua, hanya ada sedikit penelitian yang menerapkan pendekatan orang sebagai sensor di fase pemulihan dibandingkan dengan fase bencana lainnya seperti yang dibahas. Ketiga, data media sosial mungkin bisa meliput suara-suara dan aktivitas yang tradisional statistik tidak dapat mencakup. Misalnya, penelitian survei dapat mengukur opini dengan tanggapan cepat tentang topik yang mungkin tidak pernah muncul secara alami di sumber data besar. Sebaliknya, data yang ditemukan di media sosial adalah tidak reaktif atau terjadi secara alami, sehingga titik data tanpa manipulasi peneliti mungkin menjadi lebih akurat representasi dari opini atau perilaku yang benar. Namun ada jenis data besar lain yang tersedia selama fase pemulihan, seperti citra satelit dan data sensorik, jaringan sosial dan data transaksi. Ini juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan indikator pemulihan tetapi berada di luar cakupannya belajar. Penulis mengakui bahwa berdasarkan orang sebagai sensor, pendekatan penelitian ini menganalisis kausalitas tetapi hanya menganalisis korelasi antara pola komunikasi media sosial dan aktivitas pemulihan sosial ekonomi masyarakat di dunia nyata. Menganalisis kausalitas di antara komunikasi online, pola dan aktivitas dunia nyata orang adalah bidang studi besar lainnya, yaitu di luar lingkup studi ini. Bagian D, kontribusi studi ini. Studi ini berkontribusi pada pendekatan orang sebagai sensor untuk mendeteksi pemulihan komunitas yang terkena dampak bencana melalui 3 poin berikut, yaitu yang pertama, studi menjelaskan pendekatan masyarakat sebagai sensor untuk mendeteksi kegiatan pemulihan sosial ekonomi yang hingga saat ini belum dipelajari secara menyeluruh, tetapi berpotensi untuk meningkatkan kesadaran situasional selama fase pemulihan. Karena pendekatan orang sebagai sensor memanfaatkan ketepatan waktu, volume, dan variasi sosial dan media. Lebih khusus lagi dengan menggabungkan pendekatan orang sebagai sensor dan model ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai korelasi antara komunikasi masyarakat di media sosial dan proksi dari pemulihan sosial ekonomi kegiatan. Misalnya, hasil analisis menunjukkan bahwa jenis tertentu topik dikomunikasikan lebih banyak atau kurang. Di media sosial mungkin saja ada lebih banyak aktivitas pemulihan sosial ekonomi sebagai tercermin dalam data pasar mobil bekas dan data pasar perumahan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa jenis sentimen publik tertentu memiliki korelasi dengan pemulihan sosial ekonomi kegiatan. Kedua, studi ini mengusulkan indikator pemulihan sosial ekonomi baru, mobil bekas data pasar, dan data pasar perumahan. Meningkatnya permintaan untuk kedua jenis ini barang-barang oleh orang-orang yang terkena dampak bencana untuk memulai kembali kehidupan sehari-hari mereka telah ditampilkan oleh berbagai pemberitaan dan pemberitaan media massa setelah beberapa terkait air skala besar bencana. Ketiga, penelitian ini mengungkapkan pentingnya
membedakan data media sosial diposting oleh orang-orang yang berasal dari daerah yang terkena bencana dan yang bukan penduduk setempat ke daerah yang terkena bencana. Studi terkait telah mengenali pola komunikasi yang berbeda antara penduduk lokal dan non-lokal pasca bencana. Studi ini memperluas temuan mereka ke fase pemulihan. Hasil penelitian ini menyarankan hal itu ketika mempelajari komunikasi media sosial terkait bencana termasuk komunikasi selama fase pemulihan. Dengan mempertimbangkan perbedaan antara komunikasi antara orang-orang lokal bencana dan orang-orang bukan lokal bencana kritis. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.